Paus Fransiskus ingin mengajak kita pada masa pontifikatnya yang tahun 2015-2016 itu, agar kita umat Katolik mempunyai faham yang kuat dan pengalaman yang pribadi seperti yang beliau punya, seperti halnya Paus Fransiskus pendahulunya. Nah, sekarang saya kira juga penting kalau kita mengingat konteks macam apa yang ada di belakang pemakluman Paus Fransiskus tentang tahun suci luar biasa itu. Jadi Paus Benediktus ke-16 latar belakangnya adalah agama nama Allah dijadikan alasan untuk membenci, menggunakan kekerasan, bahkan membunuh. Nah, Paus Fransiskus memulai tahun suci luar biasa itu dalam konteks mana? Dalam Misericordiae Vultus. Saya kutip beberapa artikel dari Misericordiae Vultus itu. Yang pertama, kutipan dari artikel 15 mengenai dunia dewasa ini. Sekarang dunia dewasa itu, karena itu tahun 2015. Dikatakan begini, mengenai keadaan umum yang tidak adil. Jadi latar belakang Deus miserando atque eligendo itu adalah dunia yang tidak adil. Dikatakan begini, di dalam dunia dewasa ini, betapa banyak luka yang ditanggung oleh orang-orang yang tidak mempunyai suara karena teriakan mereka diredam dan dibenamkan oleh sikap acuh tak acuh orang-orang kaya dan berkuasa. Itu kutipan, bukan karangan saya sendiri. Yang kedua, mengenai bahaya uang. Itu dari Misericordiae Vultus nomor 19, alinea yang pertama. Dikatakan begini, janganlah jatuh ke dalam pola pikir yang mengerikan, yang beranggapan bahwa kebahagiaan bergantung pada uang, dan bahwa dibandingkan dengan uang, semua yang lain tidak ada nilai atau martabatnya. Kekerasan yang ditimpakan kepada orang lain demi menumpuk kekayaan yang berlumuran darah tidak akan mampu membuat seseorang pun tetap berkuasa dan tidak mati. Uang. Hari-hari ini kita melihat di koran, di televisi, ada seorang pejabat yang di rumahnya ditemukan uang 95 miliar dan emas yang beratnya 51 kilogram. Coba dibayangkan itu. Yang ketiga, mengenai korupsi. Kita perhatikan kata-kata keras yang beliau pakai. Mengenai korupsi, itu pada pada nomor 19 ayat 2. Paus menulis begini, luka-luka bernanah. Akibat korupsi ini merupakan dosa berat yang berteriak keras ke surga untuk mendapatkan pembalasan. Karena luka itu merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Korupsi membuat kita tidak mampu melihat masa depan dengan penuh harapan. Karena kerakusannya yang lalim itu menghancurkan harapan-harapan kaum lemah dan menginjak-injak orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Korupsi adalah skandal publik yang berat. Jadi bagaimana? Dari satu pihak, Paus Fransiskus itu ingin mengajak kita, umat manusia, untuk mempunyai faham yang benar tentang Allah. Wajah Allah itu adalah wajah kerahiman. Kalau kita sungguh paham mengenai itu, mengalami itu,
dengan sendirinya pola-pola berpikir, pola perilaku itu akan disesuaikan dengan faham dan pengalaman itu. Nyatanya tidak. Dunia tetap tidak adil, dunia memuja uang, dunia penuh dengan korupsi. Jaraknya terlalu jauh antara yang ingin dicapai, diwartakan oleh Paus Fransiskus, dengan realitas jaraknya terlalu jauh. Penafsiran saya, nah ini penafsiran saya, justru karena realitas yang semakin jauh dari harapan beliau, bagi kita semua untuk mempunyai faham dan pengalaman akan Allah yang Maha Rahim itu, tahun ini beliau memilih tema peziarah pengharapan. Dengan demikian harapan itu tempatnya adalah antara cita-cita dan realitas. Tempatnya ada di situ. Kadang-kadang harapan itu menjadi tipis karena jaraknya terlalu lebar atau bukannya semakin kecil tetapi semakin lebar. Bapak Menteri Agama ketika pidato di Masjid Istiqlal di negara kita, beliau menggunakan kata luka-luka kemerdekaan. Cita-citanya bagus, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tetapi realitasnya terlalu jauh. Itulah luka-luka kemerdekaan. Pembacaan saya mengenai rangkaian kenapa Paus Fransiskus sekarang mengumumkan tahun suci jubileum biasa ini dengan tema pengharapan. Ada kesatuannya dengan tahun suci luar biasa.